Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina Widandri Agustin, NIM 119107255302. Di sini saya akan menjelaskan golongan 1A, logam alkali. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber logam alkali di alam. Yang kedua itu ekstraksi logam alkali. Yang ketiga sifat fisika dan kimia logam alkali. Yang keempat penggunaan logam alkali dan senyawanya. Yang kelima karakteristik senyawa oksida, peroksida, dan superoksida logam alkali. Yang keenam ialah sintesis hidroksida garam-garam okso. Yang ketujuh sifat-sifat hidroksida garam-garam okso dan halida dari logam alkali. Yang pertama itu ialah sumber-sumber logam alkali di alam. Golongan 1A disebut juga dengan logam alkali. Logam alkali terdapat melimpah dalam mineral dan juga air laut. Pada unsur natrium terdapat di kerak bumi keempat setelah unsur aluminium, besi, dan juga kalsium. Walaupun keberadaan unsur natrium dan kalium telah ditemukan sejak lama, tetapi telah banyak usaha untuk mengisolasi larutan air garamnya, tetapi tetap saja gagal karena kereaktifannya yang tinggi pada air. Yang pertama itu ialah litium. Litium sangat reaktif sehingga sulit untuk ditemui dalam bentuk logam asli. Litium terdapat pada kerak bumi dan juga air laut, sekitar 0,006% dan kira-kira 0,1 ppm. Namun, litium mudah ditemui di seluruh dunia dalam berbagai bentuk sebagian di dalam mineral, misalnya seperti spodumen dan juga lepidolit. Natrium adalah unsur keenam paling banyak didapati di kerak bumi. Natrium ditemui sebagian banyak di mineral termasuk boraks, natrium boraks, dan chill sandpaper, yaitu serbuk letupan, natrium nitrat. Natrium yang paling lazim ditemui ialah garam datu, yaitu natrium klorida. Lautan mengandung natrium klorida yang sangat tinggi, maka dari itu lautan menjadi asin. Kalium merupakan unsur terbanyak ke-8 di kerak bumi. Oleh karena itu, kalium sangat reaktif, maka ia hanya ditemui dalam bentuk sebagian. Kalium banyak terdapat dalam mineral termasuk potasi, kalium hidroksida, dan sulfit kalium klorida. Di lautan juga mengandung sedikit kalium. Selanjutnya yaitu rubidium. Jarang ditemui dalam bentuk logam asli karena kereaktifannya. Ada beberapa mineral yang mengandung sedikit rubidium, tetapi ia sangat sukar didapati berbanding dengan litium, natrium, dan juga kalium. Rubidium biasanya terdapat di dalam sisa buangan yang dihasilkan oleh litium apabila litium itu diekstrak. Kemudian cesium. Cesium tidak ditemui dalam bentuk logam sehingga ia sukar didapati berbanding dengan rubidium. Sejenis mineral yang disebut polusit mengandung cesium aluminium silikat, tetapi biasanya cesium bisa didapati jika litium diekstrak. Yang terakhir ialah francium. Francium amat sukar didapati, mungkin hanya terdapat beberapa gram saja dalam kerak bumi pada suatu masa. Logam alkali ini sangat stabil terhadap pemanasan, sehingga logam alkali tidak bisa diperoleh oksidanya dan dari hasil pemanasan. Yang kedua ialah ekstraksi logam alkali. Logam alkali sangat stabil terhadap pemanasan, sehingga logam alkali tidak bisa diperoleh oksidanya dari hasil pemanasan. Karena logam alkali tidak bisa dihasilkan dengan mereduksi oksidanya dan menyebabkan logam alkali menjadi pereduksi yang kuat. Semua logam alkali hanya bisa diisolasi dari leburan garam halidanya melalui proses elektrolisis. Garam halida memiliki titik lebur yang sangat tinggi. Karena itu, pada umumnya ditambahkan garam halida yang lain untuk menurunkan titik lebur garam halidanya. Yang pertama itu ada elektrolisis litium. Sumber logam litium adalah spodumen. Spodumen dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius dan kemudian ditambahkan asam sulfat pekat yang panas sehingga dapat menghasilkan litium sulfat. Kemudian campuran yang didapatkan dilarutkan ke dalam air. Kemudian larutan litium sulfat direaksikan dengan natrium karbonat. Setelah dilakukannya pemisahan, Li2CO3 direaksikan dengan HCl sehingga menjadi garam LiCl. Garam LiCl akan digunakan sebagai bahan dasar elektrolisis litium.
Namun, karena titik lebur LiCl sangat tinggi sekitar 600 derajat Celcius, maka akan ditambahkan KCl. Dengan adanya penambahan KCl bertujuan untuk menurunkan titik lebur LiCl menjadi 430 derajat Celcius. Reaksi yang terjadi pada proses elektrolisis litium yaitu terdapat katoda dan juga anodanya. Selama elektrolisis berlangsung, ion litium plus dari leburan garam klorida akan bergerak menuju katoda, sehingga berada di katoda, ion-ion litium akan mengalami reaksi reduksi menjadi padatan litium yang menempel pada permukaan katoda. Padatan yang telah berbentuk dapat diambil secara periodik, dicuci, kemudian dapat digunakan untuk proses selanjutnya sesuai keperluan. Kalau ion Cl- akan bergerak menuju anoda dan kemudian direduksi menjadi gas Cl2. Selanjutnya yaitu ada elektrolisis natrium. Natrium bisa didapatkan dari elektrolisis leburan NaCl dengan menambahkan CaCl2 dengan menggunakan downsel. Dengan adanya penambahan CaCl2 bertujuan untuk menurunkan titik leleh NaCl dari 801 derajat Celcius menjadi 580 derajat Celcius. Pada proses ini dilakukan dalam sel silinder menggunakan anoda dari grafit dan katoda dari besi ataupun tembaga. Selama elektrolisis berlangsung, ion-ion Na+ bergerak menuju katoda dan kemudian mengendap dan menempel pada katoda. Sedangkan pada ion Cl- membentuk gas Cl2 pada anoda. Selanjutnya yaitu metode reduksi. Kalium, rubidium, dan cesium tidak dapat diperoleh dengan proses elektrolisis karena logam-logam yang terbentuk pada anoda akan bergerak larut menjadi kembali dalam kelarutan garam yang digunakan. Maka dari itu, untuk memperoleh kalium, rubidium, dan juga cesium dilakukan dengan melalui metode reduksi. Proses yang dilakukan untuk menghasilkan ketiga logam tersebut yaitu dengan mereaksikan lelehan garam dengan natrium. Misalnya NaCN ditambahkan dengan LCl, menghasilkan L ditambah NaCl. L itu merupakan kalium, rubidium, dan juga cesium. Nah, pada reaksi tersebut L dalam bentuk gas yang dialirkan keluar. Gas yang keluar kemudian dipadatkan dengan menurunkan tekanan atau suhu sehingga terbentuk padatan logam L. Karena jumlah produk berkurang, maka reaksi akan bergeser ke arah produk. Selanjutnya lakukan hal yang sama sampai semua logam L habis bereaksi. Selanjutnya yaitu sifat fisika dan kimia logam alkali. Logam alkali bersifat lunak dan memiliki massa jenis yang kecil. Apabila unsur golongan ini direaksikan dengan air, maka unsur ini akan mengubah air menjadi alkali atau basa. Adapun beberapa sifat umum senyawa logam alkali berkaitan dengan karakter ionik, kestabilan anion-anion besar bermuatan rendah, hidrasi ion, dan juga kelarutan. Yang pertama yaitu karakter ionik. Ion logam alkali selalu mempunyai tingkat oksidasi +1 dan sebagian besar senyawanya berupa padatan ionik dan stabil. Senyawa-senyawanya tidak berwarna kecuali dengan anion yang berwarna, misalnya kromat dan permanganat. Yang kedua ada hidrasi ion. Semakin tinggi densitas muatan ion, semakin kuat ion tersebut terhidrasi. Oleh karena itu, logam-logam alkali mempunyai densitas yang jauh lebih rendah daripada densitas logam-logam pada umumnya. Maka energi hidrasi senyawa-senyawanya juga sangat rendah. Ion litium plus misalnya mempunyai energi sebesar 519 kJ/-1, sedangkan ion Mg+2 energi hidrasinya 1920 kJ/-1. Energi hidrasi semakin kecil dengan kenaikan jari-jari ion. Kelarutan, sebagian besar senyawa-senyawa logam alkali larut dalam air, walaupun kelarutannya itu berbeda-beda. Selanjutnya itu adalah sifat fisika. Nah, pada golongan logam alkali, apabila dilihat dari atas ke bawah, maka jari-jari atom akan semakin besar. Berbanding terbalik dengan energi ionisasi.
afinitas elektron dan keelektronegatifannya yang rendah. Semakin ke bawah, reaktivitas dan keelektropositifan akan semakin membesar dan titik leleh akan semakin kecil. Alkali merupakan konduktor yang baik dan reduktor yang hebat, serta memiliki spektra emisi dengan warna yang khas. Unsur-unsur alkali memiliki kilap keperakan logam yang khas pada permukaan yang baru dipotong, tetapi akan cepat menghitam ketika bercampur dengan udara. Unsur-unsur logam alkali juga memiliki daya hantar konduktivitas listrik yang panas dan juga tinggi, yang merupakan sifat khas logam. Pipa yang diisi natrium digunakan untuk penghantar listrik yang pendek. Struktur kristal logam alkali adalah kubus berpusat badan, BBC, Body Centered Cubic. Beberapa sifat unsur ini yang tidak biasa terdapat pada logam adalah titik lelehnya yang begitu rendah, massa jenis yang relatif rendah, dan kelunakannya. Ketiga sifat ini menjadi khas utama pada logam alkali. Semua unsur logam alkali dari natrium sampai cesium dapat dengan mudah mengubah bentuknya dengan cara memencetnya di antara jempol dan jari telunjuk dengan menggunakan sarung tangan agar kulit tetap terlindungi. Logam alkali memiliki jari-jari atom terbesar bila dibandingkan dengan unsur lainnya yang terdapat dalam satu periode. Dan apabila atom itu melepas elektron terluarnya, maka akan terbentuk ion positif. Muatan positif pada inti atom dalam ion-ion alkali akan menjadi lebih tinggi daripada muatan negatif elektron-elektronnya, sehingga tarikan inti akan menjadi lebih efektif. Oleh karena itu, jari-jari ion yang terbentuk akan menjadi lebih kecil daripada jari-jari atom tersebut. Jari-jari atom dan jari-jari ion bertambah dari litium ke fransium. Hal ini diakibatkan bertambahnya jumlah lintasan dalam atom logam alkali. Massa jenis logam alkali tidak normal. Sebagian besar logam alkali ini memiliki massa jenis antara 5 sampai 15 gram cm-3. Tetapi massa jenis logam alkali sangat berbeda. Faktanya, litium memiliki massa setengah dari massa jenis air. Dengan massa jenis yang begitu kecil, litium akan sangat ideal untuk membuat kapal yang tidak akan karam meskipun dia lunak, kecuali satu hal, yaitu logam alkali sangat reaktif. Elektronegativitas unsur-unsur alkali umumnya rendah, sehingga apabila unsur-unsur tersebut bergabung dengan unsur lain yang memiliki keelektronegatifan yang relatif jauh lebih tinggi, akan terbentuk senyawa ionik. Kecenderungan elektronegativitas golongan alkali dari litium ke cesium itu semakin kecil. Warna nyala pada logam alkali ini menunjukkan bahwa setiap atom jika diberi energi akan mengalami perubahan kedudukan elektron. Menurut Niels Bohr, besarnya energi yang dipancarkan oleh setiap atom jumlahnya tertentu, terkuantitas dalam bentuk spektrum emisi. Sebagai anggota spektrum terletak di daerah sinar tampak, sehingga akan memberikan warna-warna yang jelas dan khas untuk setiap atom, yaitu litium menghasilkan warna merah, natrium menghasilkan warna kuning, kalium menghasilkan warna ungu, rubidium menghasilkan warna merah, dan cesium menghasilkan warna biru. Untuk menghasilkan warna nyala pada logam alkali, kita harus mengeksitasi logam tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membakar uji nyala pada senyawa-senyawanya. Selanjutnya yaitu sifat kimia logam alkali. Unsur-unsur alkali merupakan logam yang sangat reaktif, sehingga tidak terdapat dalam keadaan unsur bebasnya di alam. Apabila logam litium, natrium, dan juga kalium direaksikan dengan air, maka akan menghasilkan panas. Bahkan natrium sampai meleleh dan kalium sampai terbakar. Hal itu menunjukkan bahwa kalium lebih reaktif daripada natrium dan natrium lebih reaktif daripada litium. Peningkatan kereaktifan logam alkali dapat dilihat dari litium ke cesium dan dapat dijelaskan dari keteraturan sifat jari-jari atom dan keelektronegatifannya. Jari-jari atom yang bertambah dari litium ke cesium
menunjukkan bahwa elektron valensi semakin lemah terikat ke inti. Nilai energi ionisasinya berkurang dari litium ke cesium, menunjukkan bahwa semakin mudah logam alkali untuk melepaskan elektron valensinya. Logam alkali adalah zat pereduksi yang sangat kuat karena mudah untuk melepaskan elektron. Logam-logam alkali sangat mudah bergabung dengan unsur non-logam membentuk senyawa ion seperti halida, hidrida, oksida, dan juga sulfida. Semua logam alkali apabila bereaksi dengan air akan membentuk basa dan gas hidrogen. Jika logam alkali bereaksi dengan hidrogen, maka akan membentuk reaksi yang sama. Begitu juga dengan halogen. Apabila logam alkali bereaksi dengan halogen, maka akan membentuk senyawa halida. Dan hanya litium yang tidak bisa bereaksi dengan nitrogen. Selanjutnya yaitu ada penggunaan logam alkali dan senyawanya. Litium digunakan sebagai media transfer panas dalam percobaan reaktor nuklir. Karena litium memiliki kapasitas panas yang tinggi. Perpaduan litium aluminium yang sangat ringan digunakan dalam konstruksi pesawat terbang. Dari seluruh golongan logam alkali, hanya ion litium yang memiliki densitas muatan yang paling besar dan membentuk senyawa nitrit dengan energi kisi yang cukup tinggi. Litium hidrida mudah bereaksi dengan air. Demikian juga dengan aluminium klorida. Sifat tersebut membuat litium hidrida bermanfaat sebagai zat pengering atau pelarut organik. Dan litium aluminium hidrida banyak dimanfaatkan sebagai zat pereduksi yang baik pada sintesis senyawa-senyawa organik. Industri terbesar pemanfaatan litium adalah industri lemak atau minyak pelumas litium. Dan lebih dari 60% dari berbagai macam minyak pelumas otomotif mengandung litium. Senyawa-senyawa litium sangat banyak digunakan pada sel kering yang ringan dan juga baterai karena memiliki masa pakai yang lama. Bahkan pada suhu yang tinggi sekali, LiCl dan LiBr dapat sangat higroskopis dan biasanya digunakan pada proses-proses pengeringan di industri dan pengatur kondisi udara atau air conditioning. Selanjutnya yaitu ada natrium. Natrium adalah logam alkali yang paling banyak digunakan dalam industri. Penggunaan utama natrium adalah dalam pembuatan timbal tetrametil dan timbal tetraetil sebagai bahan anti-knocking pada bensin. Natrium juga digunakan sebagai bahan pereduksi dalam pembuatan logam-logam tertentu, seperti titanium, dan sebagai bahan pemancar cahaya tembus kabut pada lampu kendaraan bermotor dan jalan raya. Logam natrium digunakan dalam berbagai sintesis senyawa natrium. Namun ada dua kegunaan utamanya. Yang pertama yaitu sebagai ekstraksi logam-logam lain. Penggunaan kedua adalah dalam produksi zat aditif bahan bakar minyak, tetraetil timbal, yang disintesis dari alloy NaPb dengan etil klorida. Senyawa natrium dalam bentuk hidroksida, karbonat, sulfat, tripolisulfosfat, dan silikat merupakan beberapa contoh bahan industri yang sangat penting. Selanjutnya yaitu logam-logam alkali lainnya. Logam kalium sangat berperan penting dalam berbagai proses di dalam tubuh. Secara khusus untuk membantu kerja syaraf, membantu otak, mengirim pesan ke otot, akan tetapi kalium ini berjumlah yang sangat berlebihan di dalam tubuh, maka dapat mengakibatkan serangan jantung. Biasanya di negara Amerika Serikat, kalium digunakan untuk menyuntik mati tahanan-tahanan yang dijatuhi hukuman mati. Kalium juga digunakan dalam peluruhan radioaktif kalium argon untuk mengetahui umur benda-benda kuno. Logam rubidium, cesium, dan juga francium saat ini masih sangat jarang digunakan. Cesium biasanya juga digunakan dalam beberapa sel fotolistrik. Selanjutnya yakni karakteristik senyawa oksida, peroksida, dan superoksida logam alkali. Pembakaran unsur logam alkali akan menghasilkan oksida logam alkali. Ion oksida O-2 dibentuk dari sebagian besar logam yang bereaksi dengan gas dioksida. Peroksida O2-2 juga dihasilkan dari logam alkali yang tak hanya membentuk oksida. Peroksida dihasilkan dari natrium yang bereaksi dengan dioksida, menghasilkan natrium peroksida. Sifat natrium peroksida -2 adalah diamagnetik.
dan kira-kira 149 pm panjang ikatan OO, lebih panjang dari molekul O rangkap 2, yaitu 121 pm. Superoksida adalah 3 logam alkali yang lain bereaksi dengan dioksigen, terlebih membentuk dioksida -1 dan sifatnya paramagnetik. Paramagnetik adalah zat yang memiliki suatu zat atau lebih elektron yang tak berpasangan, sedangkan diamagnetik adalah zat yang memiliki suatu zat atau lebih elektron yang semuanya itu berpasangan. Ion peroksida dan ion superoksida termasuk anion-anion dioksigen yang dapat diisolasi sebagai garam alkali. Larutan hidroksida dihasilkan dari semua oksida logam alkali yang bereaksi kuat dengan air. Hidrogen peroksida H2O2 dihasilkan dari natrium peroksida, sedangkan hidrogen peroksida dan gas O2 dihasilkan dari kalium peroksida. Kapsul ruang angkasa, kapal selam, dan sejumlah perlengkapan untuk membantu pernafasan menggunakan kalium superoksida KO2 karena dapat mengikat uap air disertai pelepasan O2 dan mengikat CO2. Selanjutnya yaitu sintesis hidroksida garam-garam okso. Yang pertama itu ialah karbonat. Salah satu senyawa 1A yang paling melimpah di alam adalah karbonat. Logam-logam alkali karbonat adalah satu senyawa kelompok, senyawa karbonat yang larut dalam air. Alkali karbonat yang terpenting adalah natrium karbonat yang pada umumnya stabil sebagai kristal anhidrat, monohidrat, dan juga dekahidrat. Adapun natrium karbonat dapat diperoleh dari bahan tambang yaitu trona, mengandung 90% karbonat hidrogen atau natrium sesquicarbon. Ini merupakan jumlah ion natrium yang terdapat dalam setiap unit karbonat yang terdapat dalam mineral. Kalium sesquicarbonat bukan suatu campuran dua senyawa, akan tetapi satu senyawa yang dalam kisi kristalnya terdapat ion-ion karbonat dan bikarbonat secara berselang-seling atau bergantian dengan ion natrium dan molekul air dengan rasio 1:1:3:2. Natrium karbonat monohidrat dapat diperoleh dari ekstraksi trona yang ditimbang kira-kira 400 m di bawah tanah, dilulukan kemudian dipanaskan ke dalam tempat pemanas yang berputar. Karbonat yang diperoleh dilarutkan di dalam air, setelah itu disaring, kemudian diuapkan sehingga kering untuk menghasilkan natrium karbonat monohidrat. Dan apabila dipanaskan dalam pemanas berputar, akan diperoleh natrium karbonat tanpa hidrat. Yang kedua yaitu natrium nitrat dan kalium nitrat. Senyawa natrium nitrat terurai menjadi senyawa nitrit dan oksigen pada temperatur 500 derajat Celcius. Kalium nitrat dibuat dari kloridanya dengan natrium nitrat. Proses ini dilangsungkan pada temperatur di bawah 100 derajat Celcius karena KNO3 paling rendah kelarutannya pada temperatur kamar senyawa. Ini dapat dipisahkan dan dimurnikan dengan kristalisasi bertingkat, seperti halnya NaNO3. KNO3 juga mengalami dekomposisi yang sama pada pemanasan. Kalium nitrat juga dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat serbuk peluru yang dicampur dengan arang, belerang dengan rasio massa sekitar 6:1:1. Terbentuknya gas sebagai hasil reaksi disertai dengan suhu tinggi mengakibatkan pengembangan mendadak sehingga terjadinya ledakan. Yang ketiga yaitu sulfat. Natrium sulfat digunakan dalam pembuatan kaca dan dalam membuat kayu menjadi bubur serat atau pulp. Kalium sulfat adalah bahan berharga dalam jenis pupuk tertentu. Namun natrium sulfat dekahidrat mempunyai sifat yang baik sebagai bahan penyimpan energi surya untuk pemanas dengan panas matahari. Zat ini mempunyai suhu transisi yang cocok 32,4 derajat Celcius, panas lebur yang besarnya 250 kJ per kilogram. Yang keempat yaitu halida dari logam alkali. Semua logam alkali berikatan ion dengan unsur halogen.
Beberapa halida dari logam alkali terdapat begitu melimpah di alam, sehingga digunakan sebagai bahan mentah untuk membuat senyawa lainnya dari logam dan halogen. Contohnya, natrium klorida diambil langsung dari tambangnya. Saat pemurnian larutan atau biji-bijinya, kadang-kadang diperoleh halida lain seperti litium, rubidium, cesium klorida, beberapa bromida, dan iodida yang ada dalam kuantitas kecil pada biji. Magnesium klorida diproduksi dari sumur-sumur garam dan dari air laut sebagai satu tahap dalam produksi magnesium. Kalsium klorida juga ditemukan di dalam dan diproduksi secara sintetik sebagai suatu produk dari proses solvay untuk membuat natrium karbonat. Digunakan sebagai zat pengering, kalsium klorida juga ditaruh di atas jalan yang berdebu karena kecenderungannya untuk berdelikensensi, menarik uap air dari udara dan membentuk tetes-tetes halus larutan jenuh. Selanjutnya yakni sifat-sifat hidroksida, garam-garam okso, dan halida dari logam alkali. Hidroksida logam alkali. Alkali hidroksida berwarna putih padatan, tembus cahaya dan dalam air berlebih, menyerap uap air, udara hingga terlarut, kecuali litium hidroksida, oktahidrat. Semua alkali hidroksida berbahaya sebab bereaksi dengan protein kulit sehingga menghilangkan permukaan kulit. Natrium hidroksida dan kalium hidroksida diproduksi berbentuk butiran pelet dengan memasukkan lelehannya ke dalam cetakan. Pada karbon dioksida, alkali hidroksida sangatlah diserap oleh alkali hidroksida dari atmosfer membentuk karbonat. Karena mudah larut dalam air, alkali hidroksida merupakan sumber hidroksida yang sangat baik. Kemudian garam-garam alkali. Yang pertama itu ialah natrium karbonat. Karbonat merupakan satu-satunya kelompok karbonat yang larut dalam air. Yang terpenting dalam alkali karbonat adalah natrium karbonat yang stabil sebagai kristal anhidrat, monohidrat, dan juga dekahidrat. Diperoleh dari bahan tambang trona. Natrium karbonat mengandung 90% karbonat hidrogen karbonat. Dan ini merupakan jumlah ion natrium yang terdapat dalam setiap unit karbonat di dalam mineral. Kebutuhan dunia pada natrium karbonat belum tercukupi dalam proses pertambangan dan melibatkan reaksi sederhana dengan proses solvay. Yang kedua itu ada natrium hidrogen karbonat. Logam-logam alkali kecuali membentuk satu-satunya padatan hidrogen karbonat atau bikarbonat. Natrium hidrogen karbonat lebih susah larut dibandingkan dengan karbonnya. Jadi dengan mengalirnya gas karbon dioksida ke dalam larutan jenuh karbonnya. Sifat natrium bikarbonat dapat dimanfaatkan sebagai bahan utama pemadam kebakaran karena serbuk mampu menyelimuti api dan juga gas karbon dioksida yang dihasilkan dapat mematikan api. Kalsium dihidrogen fosfat yang bersifat asam yang akan bereaksi dengan bikarbonat menghasilkan gas karbon dioksida yang berfungsi menggelembungkan adonan roti pada pembakaran. Selanjutnya yaitu ada natrium nitrat dan kalium nitrat. Natrium nitrat dalam jumlah yang sangat besar terdapat pada cabai. Natrium nitrat terurai menjadi senyawa nitrit dan oksigen pada temperatur 500 derajat Celcius. Halida. Banyak sekali halida logam alkali yang terdapat di alam. Digunakan sebagai bahan mentah untuk membuat senyawa lain dari logam dan halogen. Karena bersifat yang dimiliki logam alkali menjadikannya sangat mudah bereaksi dengan unsur lain. Salah satunya halogen yang membentuk senyawa halida. Natrium klorida dan kalium klorida diambil langsung dari tambangnya. Bagian terbesar dari kalium klorida yang diperoleh kira-kira 3 juta ton per tahun di Amerika Serikat yang digunakan dalam pupuk. Kalsium klorida juga sering dijumpai di alam. Diproduksi sebagai suatu produk sampingan yang jarang kali digunakan dari proses solvay untuk membuat natrium karbonat. Kalium karbonat yang ditaruh di atas jalan yang berdebu, di mana kalsium karbonat sebagai zat pengering karena kecenderungannya untuk menarik uap air dari udara dan membentuk tetes-tetes halus larutan jenuh. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.